Sholat hajat itu terdiri dari 12 rakaat, Ibu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 6 salaman. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, bacaan yang dibaca setiap rakaat dari mulai rakaat pertama sampai rakaat ke-12 yaitu Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, dan surat Al-Ikhlas sekali. Setelah 12 rakaat, setelah salam yang ke-6, di luar sholat karena sudah salam, kita sujud. Sebelum memanjatkan permohonan, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita dalam sujud membaca dulu bacaan yang ada dalam buku itu nanti di bagian akhir. Tetapi kalau belum hafal, boleh diganti dengan tasbih 11 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dalam sujud. Kemudian membaca sholawat 11 kali. Kemudian selesai itu baru kita berdoa. Tapi kalau sudah hafal bacaannya, akan lebih baik bacaannya saja yang dibaca. Ada di halaman terakhir daripada buku ini. Saya bacakan karena akan saya ijazahkan khususnya kepada para pengurus pesantren. Subhanalladzi labisal izza wa qala bihi, subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa taqarrama bihi, subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi, subhanalladzi la yanbaghi at-tasbihu illa lahu, subhana dzil manni wal fadli, subhana dzil izzi wal karami, subhana dzit taul. As'aluka bima'aqidil izzi min arshika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zami wa jaddikal a'la wa kalimatika tammatil ammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu baru berdoa. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, tapi kalau belum hafal baca tasbih saja 11 kali, sholawat 11 kali, karena isi bacaan yang saya baca tadi adalah tasbih dan sholawat. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya coba sholat hajat itu, berhasil. Selanjutnya berhasil. Dan kemudian saya mudawamah melaksanakan sholat hajat itu. Saya mencari waktu. Waktu yang saya cari adalah 1 jam atau 40 menit sebelum subuh. Kenapa demikian? Rakaatani fi jawfil laili khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatani fi jawfil laili khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di tengah malam itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kalau malam hari istighfar kita diterima, doa kita dikabulkan, kita akan dijauhkan dari maksiat, kita akan diberikan kesehatan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita akan diberikan maqamam mahmudah. Maka saya lakukan kira-kira 1 jam sebelum subuh. Sholatnya kurang lebih setengah jam. Sujudnya yang lama karena terlalu banyak yang diminta ya. Dan setelah itu diakhiri dengan sholat witir, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, atau 1 rakaat saja karena sudah karena terlalu lamanya sujud untuk memanjatkan permohonan, maka hampir kehabisan waktu, hampir masuk subuh, ya saya laksanakan 1 rakaat saja. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.
Selanjutnya masuk subuh, Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, sholat hajat itu kemudian menjadi kebiasaan untuk dilaksanakan di pesantren, diikuti oleh santrinya 1 jam sebelum subuh. Dan kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh dan pengajian. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Anak-anak kita minta setelah azan subuh mereka melaksanakan sholat fajar, sholat raq'atayil fajri, usalli sunnatan raq'atayil fajri, mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Bacaan yang pertama, rakaat yang pertama yang dibaca Fatihah sekali, Alam Nashrah sekali. Rakaat yang kedua Al-Fatihah sekali, Alam Tara sekali, Li'ila fi Quraisyin sekali. Tujuannya, hikmahnya agar diberikan kesehatan dan kemudian dilimpah ruahkan rezeki. Setelah itu kita mendoakan santri-santri dengan membaca Allahumma barikli fi dzurriyyati wa talamidhi wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Itulah doa agar putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh solihah, dan putra-putri kita menjadi putra-putri yang pandai untuk birrul walidain. Panjenengan cukup dengan Allahumma barikli fi dzurriyyati wala tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum 3 kali. Kalau yang tadi saya baca Allahumma barikli fi dzurriyyati wa talamidhi wala tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum, tentu untuk para pengasuh pesantren. Ya Allah, limpahkanlah barokah kepada kami, kaitannya dengan anak turun kami. Ya Allah, jangan sengsarakan mereka. Ya Allah, berikanlah kami rizki berupa birrul walidainnya mereka kepada kami. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Setelah itu sholat subuh berjamaah. Semua santri harus sholat subuh berjamaah. Man shalla sholat as-subhi jama'atan fahuwa fi dhimmatillah wa la yatlubannaka Allahu bi syai'in fi dhimmatihi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam tanggungan Allah. Tentu ditanggung rezekinya, ditanggung kesehatannya, dan Allah tidak akan meminta dengan sesuatu yang lain untuk menjadikan seseorang berada dalam tanggungannya. Cukup dengan sholat subuh berjamaah. Setelah itu Bapak dan Ibu sekalian, saya mengajar ngaji, dan panjenengan bisa mengikuti pengajian saya melalui YouTube ya, IKHAC TV, yang hari ini insya Allah sedang diproses untuk menjadi Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, tapi walaupun demikian sudah ada S1, S2 dan S3 ya, yang insya Allah mudah dijangkau dan mudah untuk lulus, karena akan dipandu sedemikian rupa sehingga lulusnya harus tepat waktu. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, setelah itu mengaji sampai terbit matahari. Katakanlah kalau sekarang jam 6 atau jam 6:15 baru selesai ngajinya. Kenapa demikian? Karena innallaha la yuwazzi'ul arzaq. Innallaha la yuwazzi'ul arzaq baina tulu'il fajri shadiqi hatta tulu'is syamsi. Sungguh Allah itu membagi-bagikan rizki mulai dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbit matahari. Banyak orang menyangkal, masa sih mestinya kan di siang hari ketika orang bekerja. Tidak, hadis Nabi menyebutkan demikian. Ternyata setelah diteliti
bahwa Allah menurunkan ozon di tenggang waktu itu, mulai terbitnya fajar shodiq sampai dengan terbitnya matahari. Ozon yang diturunkan pada tenggang waktu itu membuat tubuh kita semangat dan membuat tubuh kita kuat dan semangat. Tentu manakala tubuh kita kuat dan semangat, maka kita akan bisa bekerja tahan lama dan efektif dalam bekerja. Sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan rizki yang banyak. Ada hadis lain menyebutkan as-subhatu tamna'ur rizqa. Tidur di waktu subuh akan mencegah rizki. As-subhatu turisul faqra. Tidur di waktu subuh menyebabkan kita fakir. Tapi tadi benar apa yang dikatakan oleh Syekh, maka kita harus istiqomah. Semua ustadzah harus istiqomah dalam mengajar. Karena al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Saya selalu mengatakan, pondoknya Kiai Hamid Pasuruan, pondoknya Gus Idris, itu pondok karamah. Ya, tetapi hari ini masih lebih banyak pondok saya santrinya. Karena apa? Di sana mungkin belum istiqomah. Karomahnya sudah. Kalau di tempat saya istiqomahnya, walaupun karomahnya tidak ada ya. Tapi kemudian al-istiqamatu khairun min alfi karomah. Andaikan di Kiai Idris itu dibarengi dengan istiqomah, maka pastilah di Kiai Idris itu akan lebih hebat daripada di tempat saya. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu tidak perlulah mencari karomah, biar datang-datang sendiri. Tetapi yang perlu kita istiqomah. Saya tidak pernah libur mengajar ngaji. Panjenengan bisa mengikuti, kecuali kalau saya di luar Jawa, di luar negeri, baru saya libur. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Monggo kalau ditambah dari sekedar itu, panjenengan sholat duha 4 rakaat setelah terbit matahari, ya 15 menit setelah matahari terbit, sholat duha 4 rakaat berdasarkan hadis Nabi dari Siti Aisyah, la ta'jizanna an arba'i raka'atin fi awwali naharika akfika akhirahu. Jangan pernahnya kamu tidak bisa melaksanakan sholat duha 4 rakaat di awal hari. Maka menjadi tanggung jawab saya untuk keberhasilan apa yang kamu upayakan di sore hari. Monggo kalau malam hari mungkin membaca surat Al-Waqi'ah, mengqara'a surat Al-Waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Hadis Nabi menyebutkan barang siapa membaca surat Waqi'ah dalam setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kemiskinan. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Kadang-kadang saya melakukan itu, tetapi kalau sholat malam dengan sholat hajat yang semacam itu, saya istiqomah Ibu. Mengajar saya istiqomah, tidak pernah libur. Ya, walaupun mungkin di sore harinya, di siang harinya saya ada di mana, besok pagi mesti mengajar. Kalau hari Senin dan hari Rabu di Surabaya, tetapi selain itu di Pacet. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira monggo di sini lakukan itu ya Bapak dan Ibu sekalian, dan saya pesan ada 5 hal yang sangat penting untuk memajukan pesantren, yaitu pertama, monggo semua pelakunya jujur, betul-betul berkeinginan untuk memajukan pesantren. Petugas-petugas intinya jujur semua, ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Nomor 2, istiqomah, disiplin, jujur. Bapak dan Ibu sekalian, luar biasa. As-sidqu bahasa Arabnya. As-sidqu yadullu ilal birri wal birru yadullu ilal jannah. Jujur itu akan membimbing kita untuk senantiasa berbuat baik, dan perbuatan baik itu akan membimbing kita untuk keberhasilan dunia dan akhirat. Kemudian nomor 2,
disiplin yaitu istiqomah. Al istiqomatu khairun min alfi karamah. Nomor 3 berakhlak mulia. Berakhlak mulia, sopan santun, pandai dalam berkomunikasi, piawai dalam berkomunikasi. Khairu ma u'tiya bihin nasu khuluqun hasanun. Sebaik-baiknya pemberian Allah kepada manusia adalah berakhlak mulia. Bimbing murid-murid kita untuk berakhlak mulia, terapkan akhlak mulia, sopan santun, ya, ketulusan hati dari kita semua. Berikutnya adalah damai. Jangan sampai ada ketidakdamaian. Segera kalau ada bintik-bintik ketidakdamaian menimpa kita, segera diselesaikan. Yang nomor 4 adalah kerja keras. Yang nomor 5 kerja keras. Al ajru biqaddit ta'ab. Pahala itu adalah didasarkan kepada kerja kerasnya kita. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Sedikit kenapa judul itu adalah Kiai miliarder dan dermawan, tapi dermawan. Kenapa saya harus dermawan? Karena as-shadaqatu la tazidul mala illa kasratan. Sedekah itu tidak akan menambah harta benda kita. Tidak akan menambah harta benda kita kecuali semakin banyak. Kalau kita gemar sedekah. Itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya kira saya cukupkan sekian, nanti disambung oleh Pak Masud Adnan sebagai penulis buku. Tidak lama lah, setelah itu monggo ada tanya jawab, dan setelah itu saya mohon pamit, saya belum sholat asar. Monggo Pak Masud.